Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang computational thinking. Computational thinking atau disebut juga berpikir komputasi adalah suatu metode atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan dengan menerapkan teknik komputer. Jadi pada computational thinking ini harus ada permasalahannya, harus ada persoalannya, atau harus ada kasusnya. Untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan tersebut, kita harus menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada computational thinking. Nah, di sini ada 4 prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama adalah decomposition atau disebut juga dekomposisi. Terus yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola disebutnya. Terus yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Yang keempat adalah algoritma atau algoritma atau urutan-urutan dari permasalahan itu. Decomposition atau dekomposisi adalah kemampuan memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang terkecil. Kemudian pattern recognition atau mengenal pola adalah suatu kemampuan untuk mengenal pola dari suatu persoalan atau permasalahan. Kemudian berikutnya adalah abstraction atau abstraksi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah algoritma atau algoritma, yaitu urutan proses dari suatu permasalahan atau persoalan. Untuk dapat memahami computational thinking ini, kita ambil contoh masalah atau persoalan sederhana yang sering kita jumpai sehari-hari. Seperti kita lihat pada gambar, itu orang yang sedang memasak nasi. Kemudian dari contoh permasalahan atau persoalan ini kita tuangkan ke dalam computational thinking. Caranya adalah dengan membuat 4 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan ini nanti akan mewakili prinsip-prinsip computational thinking yang telah kita bahas di awal, yaitu terdiri dari dekomposisi, kemudian pattern recognition, kemudian abstraksi, dan kemudian algoritma. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, apa yang dibutuhkan untuk memasak nasi? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dilakukan sebelum memasak nasi? Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, berapa banyak air yang dibutuhkan untuk memasak nasi? Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara memasak nasi? Untuk langkah selanjutnya, kita akan menjawab keempat pertanyaan ini. Pertanyaan pertama yang akan kita jawab yaitu apa yang dibutuhkan untuk memasak nasi? Nah, misalnya untuk memasak nasi ini dibutuhkan pertama beras, kemudian air, kemudian ada lagi rice cooker, kemudian listrik. Nah, dari jawaban ini masuk pada prinsip decomposition atau dekomposisi pada computational thinking. Dekomposisi itu seperti yang kita bahas adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, pada contoh kasus ini memasak nasi itu dipecah apa yang dibutuhkan gitu. Ya, dibutuhkan itu seperti jawaban yang kita telah jawab ini. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang dilakukan sebelum memasak nasi. Nah, jawabannya adalah mencuci beras misalnya. Nah, maka jawaban mencuci beras ini masuk pada prinsip pattern recognition. Pattern recognition itu adalah pengenalan pola dari suatu permasalahan. Nah, umumnya orang sebelum memasak nasi itu mencuci beras. Jadi polanya atau kebiasaannya itu mencuci beras. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa banyak air yang dibutuhkan untuk memasak nasi? Nah, jawabannya adalah air secukupnya. Nah, untuk jawaban yang ketiga ini masuk pada prinsip abstraction atau abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah proses penalaran untuk membentuk kesimpulan
dari suatu permasalahan gitu. Nah, sebetulnya untuk jawaban atau pertanyaan yang ketiga ini sangat banyak, bukan seputar berapa banyak air yang dibutuhkan untuk memasak nasi, tetapi juga bisa pertanyaannya adalah berapa banyak liter beras yang dibutuhkan misalnya untuk 10 piring nasi, atau berapa banyak air yang dibutuhkan untuk 1 liter beras. Jadi untuk proses yang ketiga atau prinsip yang abstraksi ini sebenarnya pertanyaan pengembangan dari permasalahan. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara memasak nasi. Nah, untuk jawaban ini kita mengurutkan prosesnya. Proses memasak nasi itu bagaimana awalnya, apa yang dilakukan gitu. Misalnya untuk jawabannya kita masukkan misalnya kata kunci dari jawaban nomor 2, apa yang dilakukan sebelum memasak nasi. Tadi kan jawabannya mencuci beras. Nah, untuk urutannya misalnya urutan pertama adalah cuci beras hingga bersih. Kemudian proses yang kedua, masukkan beras ke dalam rice cooker gitu ya. Kemudian proses yang ketiga, tambahkan air secukupnya. Proses yang keempat adalah nyalakan listrik. Kemudian proses yang berikutnya adalah selesai. Nah, seperti itu. Nah, jawaban dari nomor 4 ini masuk pada prinsip algoritma atau algoritma. Algoritma itu urutan-urutan proses dari suatu permasalahan gitu. Urutannya bagaimana memasak nasi. Nah, seperti itu. Sekian untuk pembahasan computational thinking ini. Semoga bisa dipahami dan mengerti. Tetap tonton dan ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.